reason it's up on status. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kemudian, 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 17. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno! Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian? Sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Guntur dan Fatma juga. Iya, benar Hatta. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setuju! Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Menurut saya jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Bagaimana Al-Quran diterbitkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari sebulan, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana kalau sekarang Jumat lebih 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Baik, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya. Tolong siapkan jana. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah.
Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi Bung Karno. Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang usaha kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap untuk menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam masyarakat dan sendiri. Dengarkan proklamasi kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.